narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan dari guru pembimbing saya, yaitu Ibu Mawaddah SSI. Dan di samping saya di sini ada Nurul Maisara sebagai moderator pembaca soal. Baiklah, kita akan langsung pada pertanyaan pertama. Kasus pada infografis umumnya dialami oleh banyak anak pedesaan dan berasal dari golongan ekonomi lemah. Apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah sosial akibat pengelompokan sosial dalam masyarakat? Tolong berikan argumen Anda. Ya, masalah sosial pada infografis terjadi di wilayah pedesaan dan berasal dari keluarga miskin. Hal ini karena minimnya pemikiran. Sebagai contoh, mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, sehingga terjadinya pernikahan dini atas persetujuan atau perjodohan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pernikahan dini itu sangat banyak dampak buruknya. Salah satu adalah menyebabkan anak stunting. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perbedaan sosial di Indonesia? Perbedaan sosial yang ada di Indonesia tentunya tidak asing lagi bagi warga negara Indonesia. Karena di Indonesia memiliki berbagai ragam suku, budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. Kita berbeda-beda, namun selalu satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah kita. Yang kita perlu di sini adalah rasa atau sikap toleransi yang tinggi agar menjaga kerukunan dan menghargai satu sama lain. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, apa sih konsep gender yang Anda pahami? Menurut saya, sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, bagaimanakah seharusnya pembagian kerja dalam sebuah keluarga? Konteksnya itu suami dan istri. Pembagian kerja dalam rumah tangga sudah seharusnya dilakukan secara adil. Apabila istri harus mengurus kebutuhan rumah dan harus mengurus kebutuhan anak, seharusnya sang suami bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan yang ada di rumah. Dan apabila keduanya, suami dan istri itu bekerja, maka pekerjaan rumah sudah seharusnya juga dilakukan berdua dan tidak hanya dibebankan pada sang istri. Baiklah, pertanyaan yang kelima. Apa permasalahan sosial yang paling sering ditemukan di sekitar Anda? Baik, permasalahan yang sering saya lihat adalah kenakalan remaja. Baiklah, pertanyaan yang keenam. Tindakan apa yang dilakukan jika menemukan warga mengalami permasalahan sosial di lingkungan Anda? Baik, jika saya menemukan salah satu warga di lingkungan rumah saya yang mengalami permasalahan sosial, tentu saja saya akan menegurnya apabila dia sudah melewati batas atau sudah mengganggu ketenangan warga. Jika itu tidak memungkinkan, maka tentu saja saya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maisara sebagai narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru pembimbing saya, Ibu Mawaddah SSI. Dan perkenalkan, ini adalah Yuni Syadara yang akan menjadi moderator pembaca soal. Baik, kasus pada infografis umumnya dialami banyak anak pedesaan dan berasal dari golongan ekonomi lemah. Apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah sosial akibat pengelompokan sosial dalam masyarakat? Berikan argumen. Jawabannya adalah ya. Masalah sosial pada infografis terjadi di wilayah pedesaan dan berasal dari keluarga miskin. Hal ini karena minimnya pemikiran. Sebagai contoh, mereka menganggap pendidikan itu tidak penting, sehingga terjadinya pernikahan dini atas persetujuan atau perjodohan. Oke, selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda mengenai perbedaan sosial di Indonesia? Baiklah, perbedaan sosial di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, tradisi, dan budaya. Hal ini tentu menimbulkan integrasi sosial di masyarakat sehingga bisa meningkatnya solidaritas suatu kelompok. Baik, selanjutnya, apakah konsep gender yang Anda pahami? Baiklah, gender secara biologis dapat didefinisikan sebagai perbedaan individu yang lahir sebagai laki-laki dan juga perempuan. Namun dengan adanya perbedaan gender ini tentu saja tidak membatasi suatu individu untuk mendapatkan hak mereka masing-masing. Selanjutnya, menurut Anda, bagaimana seharusnya pembagian kerja dalam sebuah keluarga? Oke,
pembagian kerja dalam sebuah rumah tangga atau keluarga sudah seharusnya dilakukan secara adil. Apabila istri harus mengurus kebutuhan rumah dan juga mengurus kebutuhan anak, maka sudah seharusnya sang suami bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan itu. Dan apabila keduanya, suami dan istri ikut bekerja, maka pekerjaan rumah sudah seharusnya dilakukan oleh mereka berdua juga dan tidak hanya dibebankan kepada sang istri saja. Baik, selanjutnya, apa permasalahan sosial yang paling sering ditemukan di sekitar Anda? Baiklah, permasalahan sosial yang paling sering ditemukan di sekitar kita adalah kenakalan remaja. Baik, selanjutnya, tindakan apa yang dilakukan jika Anda menemukan warga mengalami permasalahan sosial di lingkungan rumah Anda? Baiklah, hal yang pertama sekali yang akan saya lakukan apabila melihat terjadinya permasalahan sosial di sekitar lingkungan saya, tindakan yang pertama sekali yang akan saya lakukan adalah mengabaikan permasalahan tersebut. Namun apabila permasalahan tersebut terus berlanjut, saya akan berusaha untuk memberikan pendapat bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Namun apabila masalah tersebut masih terus berlanjut, saya sebagai warga yang merasa terganggu dengan masalah tersebut terpaksa harus melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.